Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebinekaan, salam Indonesia maju. Saya perkenalkan, saya Sawan Abdullah, mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia di Pasar Bali. Kali ini saya akan mengadakan PPL sesi kedua di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya, Kabupaten Bukan Pemerintah Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Ayo ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini. Biasa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi sebelum pelajaran kita mulai ya, Sir akan memberikan amanat sebentar untuk kedua kelas saat memimpin doa. Oke, silakan Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Tinggal kita absen dulu, anak-anak pada sehat semua. Alhamdulillah. Kelas 12 IPS 3. Arya Agus Imansyah, Hadir, Pak. Eka Pratama, hadir. Indah Mulia, Intan Pratiwi Asih, Kadek Desi Maulitasari, Rena Devita Sari, Rika Indriani, Wayan Sandika. Ada? Enggak ada, Pak. Izin ya? Ya. Katanya ada apa? Sakit gigi, Pak. Ya. Ada ya. Izin jadi ya? Ya. Satu orang masuk hari ini. Sebelumnya Sir mau tanya dulu sebelum pelajaran diskusi sesi kedua kita mulai. Kemarin itu materi kita tentang apa? Ada yang tahu? Ya. Tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tepat sekali ya. Jadi apa responnya? Ada yang tahu? Responnya ada yang tahu? Ada yang tahu respon? Responnya bagaimana? Responnya ada yang pro dan kontra. Ya, boleh dijelaskan Kadek Desi bagaimana? Yang kontra itu bagaimana? Yang pro itu gimana? Yang pro itu mendukung kemerdekaan negara Indonesia seperti negara Australia, Mesir dan juga India. Oke. Kemudian yang kontra itu Belanda, dia menolak kemerdekaan Indonesia. Ya, dia menolak kemerdekaan Indonesia, makanya dia responnya negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi sebelum ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang akan maju kemarin itu sesuai kita undian kita dalam kelompok berapa? Kelompok 4 ya, dimotori oleh Mbak Pita Sari ya. Iya. Ya, sebelum acara diskusi kedua, sesi kedua ini kita mulai, ada alangkah baiknya kita nonton dulu sebuah video sejarah tentang materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ya. Ini sudah ada kan? KPD-nya sudah ada kan saya bagikan kemarin? Ya.
Ya, Pak, tolong tempat duduknya dibentuk ya. Bentuk ya. Ya, kalau sudah duduklah dengan tenang. Nanti kursinya sudah dimulai. Ini orientasi kita pada siang pagi hari ini adalah tentang permasalahan respon India, Australia, dan Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yaitu permasalahan yang akan kita bahas secara bersama-sama, yang akan kita ambil kesimpulan atas dari diskusi ini. Ya, silakan diskusinya dibuka. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Pratama. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Dan juga perkenalkan juga anggota saya. Yang pertama ada Mila Anggara, Novita Sari, kemudian ada Inge Pratiwi, Rika Indriani, Mada Agus, dan yang terakhir Mada Wisnu. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi dan mendiskusikan bab 3 tentang respon di India, Mesir, dan Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, materi ini akan disampaikan oleh Mila Anggara. Karena Republik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang menjadi faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan Mesir, karena Indonesia juga negara republik dengan mayoritas beragama Islam. Mesir merespon positif atas kemerdekaan Indonesia dan keduanya segera melakukan hubungan diplomatik atas prakarsa Insinyur Soekarno dengan Raja Kolum. Pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengirimkan konsul pertama di Indonesia, yaitu Muhammad Abdul Mu'in. 2. Negara Australia. Australia lebih menyokong kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi, salah satunya adalah ikut berdiplomasi dalam KTN sebagai reaksi dari AMB 1 dan AMB 2 yang mendapatkan berbagai reaksi dari dunia internasional. Bahkan DKPBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan bahwa konflik bersenjata harus segera dihentikan dengan gencatan senjata antara Indonesia Belanda pada tanggal 17 Agustus 1947 yang dilakukan DKPBB dengan memprakarsai dibentuknya KTN, Komisi 3 Negara, yang diketuai Walter Wood dengan wakil-wakilnya sebagai berikut. A. Indonesia diwakili oleh Australia Richard Kirby. B. Belanda diwakili oleh Belgia Paul van Zeeland. C. Negara penengah USA Franz Graham. Ya, negara India. Agresi militer Belanda dua tengah mengancam integrasi NKRI segera. Presiden Soekarno menginstruksikan kepada para bawahannya untuk membuat pemerintahan kepada terima Eksal Kabupaten. Baik, karena materi yang dibacakan sudah selesai, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Itu. Saya. Ya, Kak Desi. Perkenalkan, nama saya Kak Desi Maurtasari. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Mesir segera mengakui kemerdekaan Indonesia? Terima kasih.
Ya, Laili. Perkenalkan, saya Leiliana Rafiq dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana peran serta Australia dalam membantu Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda? Saya bertanya. Perkenalkan, saya Tianjani dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa India memberikan bantuan moral dan spiritual terhadap Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kalian berikan. Kita akan menjawab satu persatu. Ya, dipersilakan pertanyaannya dijawab nomor 1, 2, atau 3. Silakan kita tanya ke video. Nanti yang menjawab siapa, pertanyaan dari siapa ya? Iya, Pak. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desi yang mewakilkan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa Mesir segera mengakui kemerdekaan Indonesia? Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Kan tidak ada yang faktor lainnya? Ada? Apa aja itu? Adanya hubungan sejarah yang kuat antara kedua negara tersebut dan adanya hubungan antara agama antara negara tersebut karena Mesir dan Indonesia itu sebagian besar Oke, saya ingin kurang paham dikit ya, kita menambahi sedikit aja. Tadi kan ada 2 faktor ya. Yang pertama itu tentang agama dan sama nasib. Emang tidak ada selain 2 itu. Maksudnya gini, Mesir membantu Indonesia itu masa cuma ada faktor dari agama aja? Pasti nggak langsung spontan dong Mesir ini mau membantu Indonesia, pasti ada faktor yang lain, faktor yang lebih kuat. Nggak mungkin Mesir langsung kita bantu Indonesia, karena di sana banyak negara-negara yang umat beragama Muslim. Pasti lebih ada faktor yang lebih kuat lagi. jadi kamu minta jadi faktor yang lain. Iya. Apa masih kurang faktor-faktornya? Kurang, saya masih kurang jelas. Apanya yang kurang jelas dalam hal apa? Bagian mana? Maaf ya, Anda menjelaskan itu sebenarnya ikhlas atau enggak sih? Anda menjelaskan itu kurang kayak setengah-setengah gitu. Kalau nggak jawab dengan ikhlas, ya nggak usah dijawab. Loh, di sini kan kami menjawabnya dengan apa yang kamu pertanyakan. Tadi kamu jawab dalam bentuk apa kan negaranya? Tadi udah dijawab separuh. Kalau misalkan bilang nggak jelas kan secara lengkap, baru kan kamu menjelaskan secara lengkap. Iya. Ya, coba secara langsung. Kalian kok ngasih pertanyaannya kayak gimana? Tapi Anda yang salah bertanyakan. Tidak lah, semuanya harus
Anda yang menjawabnya. Terus menurut kalian tuh yang mana yang kurang? Kurang jelas tuh yang di mana? Apa yang kalian minta itu? Jadi hal faktornya yang kurang jelas. 5 faktor. Berarti semuanya. Iyalah. Coba jelaskan satu persatu. Anda jelaskan satu persatu itu dengan jelas, jangan setengah-setengah. Lanjut. Oke, saya akan menjelaskan kelima faktor yang tadi ya. Satu kan tadi yang solidaritas, udah dijelaskan. Yang kedua udah dijelaskan. Yang ketiga ada dukungan moral dan politik. Mesir melihat pengakuan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap gerakan nasional di Indonesia. Yang keempat, peran diplomasi. Diplomasi juga memainkan peran penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir. Yang kelima, agama yang tadi. Agama yang tadi. Kesamaan agama. Kedua negara yang memiliki mayoritas agama yang sama, yang besar. Ada 4. Coba sebutkan 1 sampai 4 yang 1 sampai 5 urutan. Urutan. Iya. Ya yang tadi itu udah urut. Solidaritas. Dukungan sejarah dan budaya. Dukungan moral dan politik. Peran diplomasi. Yang kelima, kesamaan agama. Kaliannya itu yang gak paham-paham dari tadi dijelasin. Coba berikan contoh dari dukungan moral. Itu tadi Laili bertanya kan dukungannya berupa apa? Berupa pengakuan Silakan membantu. atau ikatan perdagangan mungkin. Misalkan dengan melakukan ikatan perdagangan kan mereka bisa membantu perekonomiannya, keuangan di negara. Kan apa tadi perdagangan ya? Perdagangan itu kan bidang ekonomi. Apakah ada dalam bidang yang lain? Ya. Apa? Kami akan mendiskusikan. Untuk teman-teman dari kelompok lain yang sudah tahu jawabannya atau yang sudah mengetahui bisa membantu menjawab selagi kami mendiskusikan di depan sini. Saya menjawab pertanyaan dari Laili. Tadi kan dalam bentuk apa saja kan? Yang pertama itu bantuan dalam bentuk diplomasi, transportasi, bantuan politik, bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, dan bantuan pendidikan. Gimana? Kok ada transportasi? Iya, karena Ya ada lah buat ngangkut barangnya. ya, karena kita ada ikatan perdagangan. Memangnya di dalam sejarah Australia ini pernah melakukan ikatan perdagangan dengan Indonesia? Ada Apa? ikatan perdagangan rempah-rempah. Bukannya itu dengan ini. Teman mana yang lebih cepat membantu? Apakah teman yang sudah dekat, yang sering kamu ajak main, atau yang teman yang jauh yang jarang kamu ajak main? Gimana? Intinya gini ya, kita kebanyakan itu yang dipenting itu bukan lokasinya jauh atau dekatnya, Tapi jalinan hubungan Ikatannya. lamanya hubungan yang terjalin antara kedua negara tersebut. Ya sudah, saya menerima. Ya, terima kasih Oki. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3.
ketiga akan dijawab oleh Tiga Pratiwi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa India memberikan bantuan moral dan spiritual terhadap Indonesia? Jadi karena Indonesia itu memiliki hubungan yang erat dengan Mesir. Dengan India. Apa tidak ada bantuan yang nyata yang benar-benar meringankan Indonesia? Ada. Belum ya, masih ada satu lagi yang bisa kita. Oke, yang pertama alasannya adalah A. Adanya ikatan Pertanyaannya persaudaraan. apa? Pertanyaannya apa? Kesimpulan kan? Yang pertama, mengapa Mesir segera mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, alasannya adalah adanya ikatan persaudaraan, agama, dan kekeluargaan. Yang kedua, ikatan hubungan perdagangan sejak zaman kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menggalang dukungan dari negara-negara Liga Arab seperti Syria, Irak, Lebanon, Yaman, dan Arab Saudi. Yang keempat, pendidikan, yaitu banyaknya pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo. Yang kelima, mempunyai latar belakang sejarah yang sama sejak zaman kuno. Yang kedua, bagaimanakah peran serta Australia dalam membantu Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda? Australia membantu Indonesia di era awal kemerdekaan karet. Yang A, letak geografis yang berdekatan. Yang B, ikatan perdagangan. Yang C, Australia menjadikan Indonesia sebagai benteng untuk membendung paham komunis dan negara-negara agresor Eropa lainnya. Yang D, hubungan budaya dan pendidikan. Yang E, Australia mewakili Indonesia dalam KTN. Oke, yang ketiga, mengapa India memberikan bantuan moral dan spiritual terhadap Indonesia? India memberikan bantuan moral dan spiritual karena satu, persamaan agama. Yang kedua, hubungan perdagangan sejak zaman kerajaan Hindia. Yang ketiga, hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan zaman kuno untuk membendung adanya invasi kerajaan besar dari utara, seperti kerajaan-kerajaan Cina. Yang keempat, hubungan kebudayaan seperti tarian, langgam lagu, dan lain-lain. Yang keempat, hubungan. Yang kelima, sejak zaman dahulu sudah ada para imigrasi India di Indonesia yang membentuk perkampungan seperti Palembang, Medan, dan Jawa. Yang keenam, pada masa revolusi fisik adanya exile government untuk Indonesia. Baik, mungkin itu saja jawaban yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Duduk. Ya, jadi kelompok 4. Jadi sebelum mereka tutup, ya, bersama-sama sertunggu, ya, tadi sudah dikerjakan tadi kan? LKPD kan? Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya sertunggu 5 menit. Ya, ya. Kelompok saja. Ya.
Ya sudah ya. Nah, jadi sudah, silakan LKPD-nya dikumpul satu kelompok satu saja. Ya. Ya. Sini. Ini hasil kerja kalian ya sekarang LKPD dikumpul satu kelompok satu par ya. Nah, jadi untuk kelompok sudah disimpulkan oleh tim penyaji, LKPD sudah kalian kerjakan. Terima kasih semuanya ya. Sebelum diskusi ditutup, ya kita berdoa lagi. Ya, silakan ketua kelas. Pimpin kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup diskusi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ganti jam ini ya, nanti besok kelompok mana yang belum tampil? Kelompok 3 dan kelompok 2. Siapa yang mau tampil besok? Mana kelompok 3? Nah, kelompok Julia ya. Jadi persiapkan besok ya tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia ya, ya kan? Nah, silakan. Sekarang kita ganti jam, silakan ya. Silakan.